Bantuan persenjataan dari berbagai negara yang terus mengalir ternyata seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baru-baru ini armada udara di Ukraina terlibat perdebatan soal drone yang disediakan Turki. AS dinilai tak lagi mampu melawan kekuatan Rusia. Dalam sebuah wawancara, seorang pilot Ukraina mengatakan drone serang MQ-1C Grey Eagle milik AS dan Bayraktar TB2 Turki kini tidak berguna karena makin canggihnya pertahanan udara yang dikerahkan Rusia. Pejabat Ukraina dan AS juga sepakat soal semakin kuatnya persenjataan pasukan Rusia dalam memperkuat pertahanan udaranya. Alhasil mereka menyebut Grey Eagle bisa dengan mudah dijatuhkan oleh Rusia dan hanya bertahan dalam 1 atau 2 misi tempur saja. Pasalnya, drone yang dipersenjatai rudal Hellfire ini hanya bisa mencapai target dengan jangkauan 5 mil jauhnya. Jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki Rusia, drone ini jelas tidak sebanding. Pilot tempur Ukraina juga membenarkan soal rentetan drone ini juga harus berhadapan dengan persenjataan Rusia. Dari laman RIA Novosti, pada Jumat 24 Juni yang lalu, sejak Rusia memperkuat pertahanan udaranya, para penerbang Ukraina hampir tak pernah lagi menggunakan pesawat tak berawak milik Turki. Sebenarnya jika mundur ke hari-hari awal invasi Rusia, drone sumbangan Turki dan AS semacam ini amatlah berguna menghalau serangan Rusia. Tetapi kini tidak lagi ketika Rusia mulai mengerahkan pertahanan udara canggih seperti rudal S-3000 dan S-400. Meski menurut pilot Ukraina bantuan asal Turki dan AS ini bisa membantu untuk melakukan aksi langsung di garda depan, namun hal ini tidak akan sebanding dengan biaya yang perlu dikeluarkan setiap kali mengoperasikan kendaraan tak berawak, yaitu sekitar 10 juta US dollar. Ukraina memohon bantuan Turki untuk menghadang negeri beruang. Rupanya sampai memborong drone militer Turki yang memang terbilang unggulan. Pandangan Ukraina dan Turki mengenai ancaman keamanan di Laut Hitam dan pilihan respon mereka tergantung dan terhitung oleh identik. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Sabtu kemarin setelah pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul. Dilansir dari TASS, Zelensky menekankan jika dukungan Turki atas isu kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial sangatlah penting untuk negaranya. Ia juga mengatakan situasi di Donbas dan isu Crimea menjadi topik pembicaraan dengan pimpinan Turki. Ia berterima kasih kepada Turki atas kesiapannya mengambil bagian kerja di platform Crimea. Pertemuan dijadwalkan diadakan di Kiev pada 23 Agustus. Zelensky dan delegasi Ukraina melakukan kunjungan sehari ke Turki Sabtu lalu. Mereka melaksanakan pembicaraan dan mengambil bagian di pertemuan ke-9 Dewan Strategi Tingkat Tinggi. Deklarasi gabungan dan sejumlah dokumen bilateral ditandatangani. Hal itu ia utarakan setelah bertemu dengan Zelensky di Istanbul. Berbicara di konferensi pers bersama Zelensky, ia berharap konflik akan diselesaikan secara damai melalui dialog berdasarkan diplomasi seiring dengan hukum internasional dan integritas teori Ukraina. Zelensky mengatakan pandangan Kiev dan Ankara sama mengenai ancaman wilayah dan responnya. Erdogan sendiri menekankan kerjasama Turki dengan Ukraina di bidang industri pertahanan. Hal itu menjadi poin utama agenda pertemuan mereka, bukan tentang perlawanan negara ketiga. Al Jazeera melaporkan jika Ukraina tercatat membeli drone militer Turki. Kemudian drone ini akan masuk dalam mesin perang Ukraina. Tanggapan Erdogan terbilang cukup membahayakan. Turki memang anggota NATO yang kemarin sudah berikrar akan membantu Ukraina bersama AS. Namun Erdogan dan Putin telah membentuk hubungan personal yang baik untuk melandasi penjualan energi. Mereka juga dulunya bekerja sama menyelesaikan konflik negara tetangga Armenia dan Azerbaijan, Republik Crimea, dan Sevastopol, kota dengan status spesial di semenanjung Crimea dengan besar penduduknya adalah warga Rusia. Dua kota ini menolak mengakui legitimasi otoritas yang mengkudeta Ukraina pada Februari 2014. Keduanya mengadopsi deklarasi kemerdekaan pada 11 Maret 2014. Kemudian mereka memegang referendum pada 16 Maret 2014, total 96,77% dari Crimea dan 95,6% Sevastopol memilih memisah dari Ukraina dan bergabung dengan Federasi Rusia. Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian reunifikasi pada 18 Maret 2014. Dokumen kemudian disahkan oleh Dewan Federal Rusia pada 21 Maret.
Ukraina terus-terusan menolak mengakui Crimea bagian dari Rusia.